Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ya perbedaan antara kamera DSLR Pro dan Semi Pro itu apa aja sih? Nah, sekarang gue mau sedikit ngejelasin nih perbedaan antara kamera DSLR Pro dan Semi Pro ini. Oke, sebelum video lanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Kita putar dulu intronya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farojis Channel. Nah, video kali ini gue mau sedikit sharing nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya antara perbedaannya antara kamera DSLR yang Pro dan Semi Pro ini. Nah, ini tuh kamera jadul teman-teman, dia kamera tahun 2000 ke bawah lah ya, 2010 ke bawah gitu. Ini ada 2008 ini kamera 7D dan ini kamera 700D. Nah, di sini itu kameranya perbedaannya antara 7D ini kan kamera Pro dan kamera 700D ini kamera Semi Pro. Nah, perbedaannya bakalan gue jelasin mulai dari fisiknya sampai fitur di dalamnya itu perbedaannya apa sih kamera Semi Pro ini dan kamera Pro ini. Oke, kita langsung aja mulai dari fisiknya dulu nih ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari fisiknya dulu teman-teman. Di sini ada kamera 7D teman-teman ya. Nah, kamera Pro ini perbedaan dari fisiknya aja sudah terlihat jauh ya. Di sini kan kamera Pro ini agak besar ya fisiknya dan agak berat juga daripada kamera Semi Pro ini. Nah, mulai dari fisiknya itu perbedaannya jelas, dari genggamannya aja udah beda banget teman-teman. Di sini lebih kokoh dan lebih lebih gagah gitu ya kalau misalnya kita pegang. Terus di sini mulai dari belakangnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini juga beda ya teman-teman. Kalau misalnya kamera Pro ini tuh langsung ya 7D ini tuh langsung layar. Kalau misalnya 7D ini flip. Jadi kalau misalnya untuk video sih lebih memudahkan pakai kamera 700D ini. Kalau misalnya pakai kamera 7D ini itu membutuhkan monitor tambahan di atasnya. Jadi kita susah ya kalau misalnya jangkauannya kita motretnya agak ke bawah gitu. Sulit banget kalau misalnya kamera 7D ini. Tapi kalau misalnya kamera 700D ini enak, jadi fleksibel. Ya, jadi bisa lihatnya bisa dikebawahin gini, terus bisa pokoknya di variabel banget lah ya kalau misalnya layarnya dari fisiknya si kamera Pro ini dan kamera Semi Pro ini. Nah, terus tombol yang lainnya nih di sebelah sininya juga beda banget teman-teman di belakangnya. Kalau misalnya di fisiknya di 700D ini tuh ke tombolnya beda sama 7D. Nih kalau 7D ini kan kalau Pro itu di sebelah sininya ada lingkaran yang bisa diputar nih. Nah, ini kalau misalnya di Semi Pro itu nggak ada, jadi cuma tombol biasa, tinggal ada roll yang bisa di roll kayak gini. Nah, kalau misalnya di 700D ini tuh pakai tombol, jadi pilih-pilihannya pakai tombol. Terus juga panel di sininya juga beda teman-teman. Kalau misalnya di 700D ini cuma ada P, TV, AE, AV, M, dan scan dan auto yang lainnya ya di sini. Cuma nggak ada customnya. Kalau misalnya di kamera Pro ini tuh ada customnya sampai 3 di sini ya. Jadi kalau settingan kalian punya settingan sendiri, kalian bisa di save di C1, C2, C3. Kalau misalnya di Semi Pro ini itu nggak ada, di sini nggak ada nih. Jadi ini udah auto semua ya teman-teman. Terus yang lainnya nih di sini lebih komplit sih di kamera Pro teman-teman ya. Kalau mulai dari fisik sih udah kelihatan lah ya kalau sampai Semi Pro dan Pro itu mulai dari besarnya aja udah beda banget. Nah, yang lebih penting sih sebenarnya dalamnya teman-teman, perbedaannya apa sih antara Pro dan Semi Pro ini. Nah, sekarang kita bahas dari fiturnya teman-teman, di dalamnya tuh perbedaannya apa sih. Nah, mulai dari kamera Pro ini teman-teman ya, kamera Pro ini mempunyai ISO stepnya yang cukup banyak, mulai dari 100, 125, 200. Kalau misalnya kamera Semi Pro ini jangkauan ISO-nya tuh singkat teman-teman, misal dari 200 gitu, 400, 600, 800. Jadi step by stepnya tuh kurang gitu ya, jadi nggak terlalu dekat. Kalau ISO di kamera Pro ini itu sampai 6400 teman-teman, sedangkan yang kamera Semi Pro ini itu sampai 12800. Tapi jangkauan si stepnya tuh jauh lebih banyak ini. Kalau misal kita low light gitu ya, kita bisa step by stepnya tuh nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi kalau misalnya terlalu terang, kita bisa turuninnya stepnya dekat banget.
kalau misalnya yang di semi pro ini tuh jauh, misal dari 200 sampai 400, nggak ada 2,5, nggak ada yang 300. Kalau misal di kamera pro ini ada. Nah, terus yang fitur selanjutnya ya. Nah, di sini tuh kamera 7D ini tuh mempunyai titik fokus poinnya tuh lebih banyak teman-teman daripada kamera semi pro ini. 700D ini tuh semi pro-nya titik poinnya itu lebih sedikit daripada si kamera pro ini. Jadi si titik fokusnya tuh lebih luas ya, lebih luas misalnya antara mau titikinnya di mana gitu ya, lebih detail karena si poin fokusnya itu lebih banyak di kamera pro ini. Jadi kalau misalnya kalian mau motret yang continuousnya cepat, terus ya lebih baik di kamera pro ini teman-teman. Dan kamera semi pro ini tuh sebenarnya lebih sedikit titik poinnya, jadi cuma ada 9 titik fokus di semi pro ini. Kalau misalnya lebih banyak, kalian bisa pakai kamera pro ini. Nah, jadi bisa kelihatan banget misal mulai dari fisiknya, terus mulai dari fitur di dalamnya juga kelihatan dari step by stepnya. Nah, untuk kualitas videonya itu menurut gua nggak terlalu beda jauh teman-teman, karena di sini tuh memiliki hampir sama ya, megapikselnya juga di 18 megapiksel. Jadi kualitasnya tuh sama, di Full HD-nya itu 1920-nya cuman dapat 30 fps, 24 fps. Kalau misal di sini juga sama. Terus kalau misalnya kalian pengen 60 fps-nya bisa di 1280 kali 720 teman-teman. Jadi menurut gua sih ini lebih baru aja, lebih baru dan lebih apa ya, kalau misalnya kita ngerekam video lebih enak di 700D, dan kalau misal di 7D ini sebenarnya lebih enak di ISO-nya yang stepnya banyak dan titik poin fokusnya itu lebih banyak. Kalau misal mulai dari monitor sebenarnya lebih enak ini karena lebih fleksibel dan variabel ya, jadi enak diputar-putar kiri kanannya. Kalau misalnya di kamera 7D ini cuman kita gini doang, dan agak sulit juga sih harus pakai eksternal si monitornya. Untuk kualitas gambar menurut gue masih sama ya, tergantung kita pemakaiannya, terus juga tergantung kalian memahami segitiga exposure-nya dan komposisinya untuk mendapatkan foto yang bagus. Jadi kalau kamera pro dan semi pro sebenarnya untuk hasilnya itu tergantung kalian juga, nggak bisa ngebedain kalau bukan nggak bisa bedain ya, nggak bisa menuntut kalau ini bagus hasilnya dan ini bagus hasilnya. Tergantung juga penggunaan lensa kalian, penggunaan teknik kalian itu mempengaruhi hasil foto dan video kalian. Jadi equipment itu tergantung skill kalian juga. Percuma kalau misalnya kalian memiliki kamera yang mahal, kamera pro gitu ya, lensa yang bagus, terus misalnya kalian pakai semi pro tapi skill kalian bisa gitu ya, tapi kalian bisa mengalahkan kamera mahal sebenarnya teman-teman. Jadi nggak perlu kamera mahal, kamera pro. Yang penting kalian bisa memahami teknik-tekniknya dari segitiga exposure, mulai dari semuanya lah ya, dari komposisi itu kalian pahami. Yang penting skill lah menurut gua, gear itu nanti nomor 2. Nah, untuk hasil kamera semi pro ini dan kamera pro ini kalian bisa langsung lihat aja di sini. Nah, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Itu adalah sedikit ulasan dari gua antara perbedaan kamera semi pro dan kamera pro dari Canon ini. Jadi kamera semua sama teman-teman ya. Kalau misalnya sekarang itu kan banyaknya mirrorless, dan kamera DSLR itu menurut gua masih udah turun banget penggunanya. Sekarang tuh lebih enak yang pakai mirrorless karena lebih fleksibel, lebih kecil dan lebih ringan. Hasilnya juga bagus teman-teman. Jadi kamera DSLR ini sekarang agak sedikit menurun pemakaiannya. Mungkin pengguna-pengguna dulu masih ada yang menyimpan kamera-kamera lawas ini, teman. Cuman hasilnya menurut gue masih bagus banget buat teman-teman yang masih punya kamera 7D dan kamera 700D. Jangan pernah insecure sama kamera-kamera yang terbaru dan kamera-kamera bagus zaman sekarang. Yang penting kalian terus asah ilmu kalian, skill kalian, supaya kalian bisa membuktikan kalau misalnya kamera itu pakai kamera apa aja bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Bye.